memilih nomor 03. Nah, ya wis lah ya, tanggal 14 Februari siap-siap kita semangat berbondong-bondong, ajak keluarga, teman dan sebagainya untuk datang ke TPS nyoblos calon pemimpin, calon presiden dan wakil presiden untuk Indonesia ya. Jadi yang pendukung nomor 1 semangat selalu, gunakan suaramu dengan baik. Pendukung nomor 2 juga 02 semangat selalu, pokoknya gunakan hak suaramu, pilihmu dari hati, dan memang pilihanmu mantap untuk calon dan wakil presidennya. Nah, yang pendukung nomor 3 juga semuanya, yuk kita semuanya datang ke TPS dan nyoblos. Nah, pokoknya semua pendukung 01, 02, 03 tetap kompak, karena yang menang tetap akan jadi presiden kita. Siapapun yang menang akan menjadi presiden kita semuanya. Jadi hargai dan hormati itu. Wis, nggak usah nanti kalau misalkan 01 menang, 02, 03 akan buat onar, nggak usah. Yang nomor 03 menang, ya gitu juga. Jadi tidak ada lagi kayak tahun 2019 karena apa ya? Jadi nafsu kekuasaan, akhirnya banyak korban-korban yang akhirnya demo meninggal. Nah, sayang kan. Nah, jadi kayak gitulah, kita sudah cerdas, kita harus lebih cerdas lagi. Pokoknya siapapun yang menang kita hargai aja, kita hormati, dan kita harus mengakuinya. Itulah seorang petarung atau kesatria. Jadi pokoknya siapapun nanti pemenangnya yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden, ya kita harus legowo, kita harus hormati, dan kita harus bangga juga. Kita sudah memiliki Presiden Jokowi dan presiden yang akan baru ini yang bisa memimpin Indonesia. Nah, makanya itu kita harus dari sekarang pikirkan, ini masa tenang, kita pikirkan matang-matang, renungi dengan keluarga, bawa dalam doa untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Jadi bukan karena heboh dan sebagainya, bukan karena ininya, ajakan teman dan sebagainya, karena uang, karena bantuan ini syarat macam enggak. Jadi kita masa tenang ini kita bawa dalam doa, kita berdoa, minta petunjuk sama yang kuasa, sama Tuhan, siapa yang pantas kita pilih. Nah, jadi seperti itu. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Espokis sebelum mencari sawah dimanapun berada, salam bahagia selalu, salam sukacita. Pokoknya yang nonton pagi selamat pagi, yang nonton siang selamat siang, yang nonton malam selamat malam. Apapun makanannya jangan lupa minumnya teh botol sastro. Oke lah ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan. Airku sudah bunyi, Nah, aku mau pakai kopi, terus aku mau makan cemilan. Nah, yang ada tulisan subscribe itu ya, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ya, tulisan subscribe kalian punya di like, di komen, di share, mas kayak belum biar semakin berkembang. Oke, aku sudah punya, nah tuh, aku sudah punya pisang goreng. Nah tuh, bikin, dan terus ada bakwan juga. Nah, sambil ngopi terus munyang-munyangnya. Nah, ya pokoknya sekali lagi aku berterima kasih dan salam bahagia selalu. Aku tak bikin kopi dulu, baru kita ngobrol-ngobrol alias apa sih kegiatan hari ini, apa sih itu sih, dan nyoblos siapa, hayo untuk itu ya, semangat. Jadi gunakan suaramu untuk menyoblos pemimpin yang benar-benar bisa memimpin Indonesia. Nah, jadi siapa pilihanmu, jangan lupa coblos. Pokoknya kita harus manfaatkan suara kita untuk menyoblos pemimpin Indonesia yang benar-benar bisa membawa Indonesia semakin maju, membawa Indonesia ke internasional, ke dunia. Setelah Pak Jokowi, terus kita harus memilih pemimpin yang bersih, tidak memiliki rekam jejak yang fatal. Pokoknya jangan lupa coblos pilihanmu dengan sesuai nuranimu, tapi ingat gunakan suaramu dengan baik ya.
Oke, aku lanjut kopi dulu ya. Wih. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok, tak ingin sayangku dikocok-kocok seperti arisan gilir. Dua, oh menantang. Yang ku mau sayangku untukmu. Cong. Ngopi. Sekarang. Nah, oke ya, apa namanya? Lanjut, kan sebentar lagi pemilihan. Jadi ya kita sebagai anak bangsa, putra bangsa yang memiliki mimpi yang sama, setelah IKN pindah ke Kaltim, terus berjalan dengan kesehariannya atau sudah mulai untuk apa ya? Setidaknya IKN sudah mulai normal atau sudah mulai berjalan dengan seperti biasanya. Kita sebagai anak bangsa dari Papua, dari Sabang Samoroke, kita memiliki kesempatan sama, kita memiliki mimpi, dan anak kita, adik kita, dan semuanya memiliki kesempatan sama untuk bisa naik ke menjadi seorang presiden mungkin, menjadi seorang pemimpin DPR dan sebagainya. Jadi kesempatan yang sama. Jadi mulai dari sekarang kita harus bermimpi, bermimpi besar untuk menjadi seseorang, menjadi ya setidaknya kalau bukan kita ya kita, anak kita, adik kita, cucu kita, atau semuanya kita dukung dari sekarang. Dan pertanyakan mimpimu apa? IKN sudah menjadi wajah baru Indonesia. Kita dari Sabang Sampai memiliki kesempatan sama dan mau jadi apa? Nah seperti itu. Jadi dari sekarang kita harus memupukkan kepada saudara kita, anak kita, semuanya untuk semangat mengejar mimpi untuk nantinya menjadi seorang pemimpin Indonesia, karena kita memiliki kesempatan yang sama. Oke? Nah ya istilahnya, jadi mulai hari ini mulai dari sekarang kita kan sebentar lagi pemilihan dan tanggal 14 Februari pas hari Valentine kita harus memilih calon presiden Indonesia. Jadi gunakan hak pilih kita dan kita memilih yang benar, yang bisa memimpin bangsa Indonesia, bukan karena lagi viral dan sebagainya, tapi memang kita memilih si A, si B, si C, memang dia memiliki kemampuan untuk memimpin dan membawa Indonesia ke tingkat nasional atau ke tingkat internasional, maaf ya, ke tingkat dunia kayak gitu. Nah, setelah aku tak masukin denganku di sini dulu sambil ngobrol di belakang, kita ngobrol masalah besok mau milih siapa sih, besok mau milih siapa sih. Nah ya kayak gitu ya, pilihanku juga siapa sih. Kita boleh berbeda pilihan, tapi kita tidak boleh musuhan. Aku dengan keluargaku juga, dengan kakakku juga berbeda pilihan, tapi kita masih tetap bersaudara. Walaupun kita ada debat-debat sedikit, kenapa kok sekarang kamu begini, tapi kita kembali bahwa kita hati kita memilih orang yang mantap. Jadi ya seperti itu. Kita duduk di belakang ya, biar seru, biar mantap, sambil ngopi, sambil ngoceh gitu ya. Oke. Seger banget, mantap banget ngopi di belakang rumah sambil makan pisang goreng, uti-uti sayur atau bakwan. Jangan mantap banget. Nah, lanjut kita bahas semuanya itu, teman-teman semua itu pilih siapa sih presidennya, mau nyoblos siapa sih ya. Nah, kita boleh berbeda pilihan, tapi tetap bersahabat, bersaudara. Yang penting kita gunakan hak suara kita, benar-benar memilih orang yang benar ya. Oke. Nah, kalau aku jujur ya, aku tuh memilih nomor 03 Ganjar, karena ini versi aku ya, yang bisa membawa
bangsa ini menjadi sesuatu itu pasti Ganjar, dan tidak memiliki rekam jejak yang apa ya, ini kan versi aku ya, sesuai daftar dan sebagainya. Jadi pokoknya nanti aku bakalan nyoblos Ganjar 03 dengan Pak Mahfud. Walaupun aku orang Katolik, tapi aku melihat bahwa satu, Pak Mahfud itu pintar agamanya, terus tahu agamanya. Biasa kan Madura memang apa namanya, di agama dia lebih ini ya, setidaknya dia tahu lah, paham tentang itu. Terus Pak Ganjar itu orang-orang non Muslim seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha itu juga dia itu welcome banget, makanya ya paket komplit lah ya. Ini versi pilihanku. Nah kalau teman-teman mau pilih Prabowo ya silakan, milih Anies silakan, jadi tidak ada larangan. Aku pun dengan beberapa keluargaku ada yang berbeda pilihan, ada yang milih Prabowo, ada yang milih Ganjar, tapi kalau Anies nggak ada ya. Kalau Anies nggak ada keluargaku, dua itu aja. Tapi ya dari mama kini itu pilih nomor 03, ada saudara yang 02, tapi ya pokoknya tetap semangat. Dan ada beberapa temanku juga milih Ganjar, ada yang milih Prabowo juga. Bahkan kita tuh kalau lagi ngumpul itu ya, bahkan di circle kumpulanku itu aku sendiri yang milih Ganjar, jadi teman-temanku itu pilih Prabowo. Tapi nggak apa-apa, karena kan itu pilihan kan dari hati kita, jadi yo yes, nggak apa-apa gitu. Aku sambil makan gorengan ya, nggak penting. Nanti di tanggal 14 yuk kita sama-sama datang ke TPS, terus coblos pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dari hati, bukan karena ikut-ikutan yang lagi rame atau apa. Atau mau nyoblos aku, mau milih aku jadi lurah. Aduh kebetulan. Aku dulu itu almarhum bapakku itu nyuruh aku itu masuk di politik. Terus cuma aku dulu suka banget waktu aku sekolah SMA, aku suka banget. Tapi kalau ada beberapa temanku atau beberapa yang aku kenal gitu ya, yang pernah mengajak aku untuk jadi timnya, karena kan Instagramku kan untuk kawasan Kalimantan Timur kan banyak banget ya, followerku tuh hampir 70.000, dan memang penghuninya itu orang-orang Kalimantan Timur. Aku disuruh tuh promokan, ada beberapa yang promokan, tapi ada beberapa mereka yang jadi DPR, tapi setelah jadi itu berubah gitu. Makanya tuh kalau kadang kita ya terlalu banyak janji manis, terlalu keluar memberikan apa namanya, program bahwa oh ini mau ini itu karena kan belum terjalan. Jadi ada beberapa dari teman aku juga yang akhirnya setelah terpilih, karena kan mereka belum masuk dalam kekuasaan ya, terus ada tim-timnya, ada beberapa yang mungkin waktu pemilihan dia pencalon ada yang memberikan sumber dana, akhirnya kan sudah ada pembicaraan bahwa setelah jadi ketika ada proyek ini akhirnya mereka itu kan korupsi, akhirnya dia melenceng ya. Awalnya itu takut akan Tuhan, alim dan sebagainya, ketika masuk di dunia politik sudah mendapatkan ibaratnya tunjangan, terus mendapatkan fasilitas mobil dan sebagainya, enak, terus ada
proyek A B C dan akhirnya. Nah itu dari situ aku tuh dulu mikir banget, aku nggak mau masuk ke dunia politik. Dulu papa aku tuh sempat ya pokoknya dukung banget lah untuk terjun di situ, karena ya kalau masalah modal dan sebagainya kan bisa dicari. Intinya apa namanya, kalau kita tulus gitu kan, akhirnya yaitu ketakutanku apa namanya, akan berubah setelah jabat itu dapat, karena enggak, ya memang satu banding banding 1000 ya orang yang akan, tapi kalau sudah masuk di dunia politik itu sudah kita itu sudah di depan itu sudah bayangan-bayangan untuk korupsi untuk ini tuh banyak banget. Makanya kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita kaya dulu deh gitu kan, kita perbanyak tabungan dulu, kayain dulu semuanya. Jadi uang yang kayak gitu sudah enggak memikat mata kita untuk berbadi, mata kita untuk berbuat jahat gitu kan. Itu makanya dulu aku tuh, makanya sekarang itu ya aku rajin konten dan sebagainya, mulai nabung dan sebagainya, karena aku tuh pengen berbuatnya yang seperti aku bilang, bahwa aku tuh lebih baik aku tetap di sosial, tapi nantinya itu bukan di politiknya, tapi kayak misalkan kayak bimbel gratis dan sebagainya. Dan kalau tanah kan aku sudah punya ya, tanah kosong aku sudah punya. Nanti kalau aku ada rezeki, aku tuh pengen bangun rumah yang agak lebar, tapi untuk itu khusus untuk bimbel-bimbel gitu. Nah makanya aku rajin banget konten, karena untuk hasilnya ya aku gunakan seperti itu. Nah ya wes lah ya, tanggal 14 Februari siap-siap kita semangat berbondong-bondong, ajak keluarga, teman dan sebagainya untuk datang ke TPS nyoblos calon pemimpin, calon presiden dan wakil presiden untuk Indonesia ya. Jadi yang pendukung nomor 1 semangat selalu, gunakan suaramu dengan baik. Pendukung nomor 2 juga 02 semangat selalu, pokoknya gunakan hak suaramu, pilihmu dari hati, dan memang pilihanmu mantap untuk calon dan wakil presidennya. Nah yang pendukung nomor 3 juga semangat semuanya, yuk kita semuanya datang ke TPS dan nyoblos. Nah pokoknya semua pendukung 01, 02, 03 tetap kompak, karena yang menang tetap akan jadi presiden kita. Siapapun yang menang akan menjadi presiden kita semuanya. Jadi hargai dan hormati itu, wis nggak usah nanti kalau misalkan 01 menang, 02, 03 akan buat onar, nggak usah. Yang nomor 03 menang, ya gitu juga. Jadi tidak ada lagi kayak tahun 2019 karena apa ya? Jadi nafsu kekuasaan, akhirnya banyak korban-korban yang akhirnya demo meninggal. Nah sayang kan. Nah jadi kayak gitulah, kita sudah cerdas, kita harus lebih cerdas lagi. Pokoknya siapapun yang menang kita hargai aja, kita hormati, dan kita harus mengakuinya. Itulah seorang petarung atau kesatria. Jadi pokoknya siapapun nanti pemenangnya yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kita harus legowo, kita harus hormati, dan kita harus bangga juga. Kita sudah memiliki Presiden Jokowi, dan presidennya akan baru ini yang bisa memimpin Indonesia. Nah makanya itu kita harus dari sekarang pikirkan, ini masa tenang, kita pikirkan matang-matang, renungi dengan keluarga, bawa dalam doa untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Jadi bukan karena heboh dan sebagainya, bukan karena viral ininya, ajakan teman dan sebagainya, karena uang, karena bantuan ini serang pacar, enggak. Jadi kita masa tenang ini kita bawa dalam doa, kita berdoa, minta petunjuk sama yang kuasa, sama Tuhan, siapa yang pantas kita pilih. Nah jadi seperti itu. Oke ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, kita semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak, dan tetap semangat apapun itu. Oke ya, doa terbaik untuk kita semuanya dimanapun berada dari sama-sama Rokis. Tetap semangat selalu, bahagia selalu. Pokok sekali lagi, gunakan suaramu dengan
mantap dengan hati dan pikiranmu, jangan karena ajakan orang, tapi memang kamu memilih calon presiden wakil presiden itu memang kamu melihat ada sesuatu something yang ada pada calon dan wakilnya untuk memimpin Indonesia. Oke lah ya, terus tebarkan cita kasih dan senyuman kepada semua orang dan makhluk hidup di sekitar kita. Ikan Bocah Kirosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Tuhan memberkati kita dan baik.